Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang Ana hormati, perkenalkan nama Ana Askar Maulana Arman, Ana perwakilan dari SMP CMBS Pasaman kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menceritakan seorang pahlawan nasional yang berjudul The Gentleman from Indonesia. Siapa itu Gentleman from Indonesia? Siapa lagi kalau tidak Agus Salim. Seseorang yang pernah dikenalkan kepada Ratu Elizabeth II oleh Pangeran Philip yang telah mengharumkan nama Indonesia. Saat itu, Agus Salim sedang mewakili Indonesia dalam acara naik tahta Ratu Elizabeth II. Sepertinya Pangeran Philip sedang canggung, mungkin karena ini merupakan hal yang baru baginya. Beliau sedang meninggalkan meja yang berisi bangsawan Inggris. Yang mulia, tahukah yang mulia aroma apa ini? Saya belum pernah mencium aroma ini. Saya tidak suka dengan aroma ini. Yang mulia bisa saja tidak suka dengan aroma ini, tapi asalkan yang mulia tahu, rokok kretek yang terbuat dari tembakau dan cengkeh inilah yang menyebabkan bangsa yang mulia datang ke Indonesia 3 abad silam. Agus Salim pun berhasil memecahkan kecambungan Pangeran Philip. Pangeran Philip memperkenalkan Agus Salim kepada istrinya, yaitu Ratu Elizabeth II. Pangeran Philip pun berkata, "Ini Gentleman from Indonesia." Agus Salim lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884 dengan nama Masyhurul Haq. Nama itu ditemukan ayahnya di dalam sebuah buku, dan nama itu mempunyai arti pembela kebenaran. Ayah Agus Salim berharap Agus Salim dapat tumbuh menjadi pemuda yang bisa membela kebenaran. Ayah Agus Salim bernama Sultan Muhammad Salim yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Riau, dan ibunya yang bernama Siti Zainab yang bekerja menjadi penulis dan jurnalis. Saat Agus Salim kecil, Agus Salim dirawat oleh pengasuh asal Jawa. "Den Bagus, ayo makan Den." "Iya Mbok, tunggu sebentar." Semenjak itu, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Agus. "Agus, coba kerjakan ini. Agus sudah buat PR. Agus, ayo belajar bersama." Begitulah panggilan guru dan teman-temannya di sekolah. Agus Salim merupakan lulusan terbaik dari sekolah ILS dan HBS. Nama Agus Salim terkenal seantero Belanda. Beliau ingin melanjutkan sekolah kedokteran di Belanda, namun karena gaji ayahnya yang tidak mencukupi, beliau mengurungkannya itu. Dan Agus Salim mencoba mengirimkan surat permohonan beasiswa kepada kolonial Belanda, namun tidak membuahkan hasil. Belanda menolak karena tidak ingin memberikan beasiswa itu kepada pribumi asli. Saat itu, Raden Ajeng Kartini mendapatkan beasiswa ke luar negeri seharga 4.800 gulden. Karena sebentar lagi R.A. Kartini akan menikah, R.A. Kartini ingin memberikan beasiswa itu pada seseorang yang berkeinginan kuat untuk belajar, dan dia memilih Agus Salim. Dan R.A. Kartini mengirimkan surat kepada sahabatnya. "Saya sangat tertarik kepada anak ini. Namanya Agus Salim. Dia merupakan lulusan terbaik dari sekolah HBS. Dia berasal dari Sumatera. Coba tanyakan kepada dia, maukah dia menerima beasiswa ini?" Informasi mengenai tawaran R.A. Kartini pun sampai kepada Agus Salim. Namun Agus Salim menolak karena dia merasa beasiswa itu datang dari rasa iba seseorang kepada dirinya, bukan karena usaha atau jerih payahnya sendiri. Pada usia 20 tahun, Agus Salim bekerja di konsultan Belanda Jeddah, dan pada tahun 1920 beliau kembali ke tanah kelahirannya. Pada usia 30 tahun, karirnya sebagai wartawan pun dimulai, dan pernah menjadi pemimpin surat
diplomat negara Indonesia. Saat Agus Salim menghadiri suatu forum, teman-teman, lihatlah di sana, ada Wah, aku tidak menyadarinya. Sepertinya ada kambing yang berusaha kabur. Apakah kita harus mencari tuannya? Sungguh menyenangkan kambing-kambing hadir di forum ini. Tapi sayang sekali mereka tidak paham dengan bahasa yang saya gunakan. Bagaimana kalau kita keluarkan saja mereka? Biarkan mereka memakan rumputan di luar sana sambil menunggu saya selesai berpidato. Barulah saya jelaskan kepada mereka dengan bahasa mereka, yaitu bahasa kambing. Sontak kerumunan orang yang mengolok-olok tadi diam, malu, dan terpojokkan. Di lain kisah, Soekarno pun berkata, "Sudah bertahun-tahun engkau menjadi diplomat negara. Bukankah itu menjadi pekerjaan yang sulit? Apakah kau tidak ada keinginan untuk berhenti dan hidup untuk bersenang-senang?" "Tidak ada keinginanku untuk berhenti. Sudah menjadi kewajibanku dan keharusanku bagiku berbakti kepada tanah kelahiranku ini. Untuk apa ilmu yang banyak jika tidak dimanfaatkan? Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyia-nyiakan apa yang dimilikinya. Sungguh kau adalah pejuang sejati, the great old man, penguasa 9 bahasa asing, belum lagi bahasa daerah." Agus Salim pun meninggal pada 4 November tahun 1954 di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Saat acara pemakaman, Soekarno pun berkata, "Sungguh aku bersyukur bertemu orang sepertimu. Jasamu untuk negeri ini tidak akan pernah aku sia-siakan. Terima kasih atas semua jasa-jasamu." Sekarang nama Agus Salim pun terkenal sebagai nama pahlawan bangsa dan dijadikan sebagai nama jalan dan stadion di Sumatera Barat. Sampai disinilah cerita singkat Ana mengenai seorang pahlawan yang bernama Agus Salim. Salam dan